berapa fee atau pendapatan atau income dari perisai BPJS Ketenagakerjaan? Di bulan kedua, alhamdulillah di rekening saya bertambah, Pak. Mungkin ada semacam inovasi nih dari Pak Nurdin Ya. selaku perisai nih. Siap dong buat teman-teman. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua, No Vlog, No Vetra, Co-Vlog, No Vetra, No Cry, No Vlog. Boom. Wis, mantap, luar biasa. Luar biasa. Oke, Mantap. sip, mantap. Mantap. Hari ini khusus edisi kali ini tanggal 9 Februari 2019. Kebetulan hari ini gua hadirkan salah seorang sosok perisai, agen perisai BPJS Ketenagakerjaan. One of them, satu dari mereka yang terbaik, dari yang terbaik dipilih yang paling terbaik, versi Subuhadi Production. Wis, mantap. Oke, perkenalkan Biasa. dong, nama siapa, Oke, dari mana, dan apakah betul menjadi agen perisai sekarang? Ya, terima kasih Pak Petra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya mungkin Nurdin. Saya alhamdulillah udah bergabung di perisai udah 7 bulan, Pak. 7 bulan 7 menjadi bulan anggota perisai. perisai BPJS Ketenagakerjaan Bandung Suci. Kerja utamanya apa? Kerja utama saya di pendidikan, Pak, yaitu di SMK Negeri 8 Bandung. Oh, saya sebut aja nggak apa-apa, mungkin tenaga honorer ya? Betul, tenaga honorer. ya? Tenaga honorer, betul. Negeri Negeri 8 Bandung. Iya, betul. Bergabung menjadi perisai 7 bulan yang lalu. Betul. Dari 7 bulan yang lalu, apa aja yang sudah didapat di agen perisai? Pertama mungkin ilmunya. Oke, Ya. ilmunya. Yang pertama. Teman-teman, Betul. pemahaman tentang program Ya. bertambah nggak? Ya, dengan pengalaman program tentu saja bertambah nih, Pak. Tentu saja bertambah. Kita juga, saya sendiri bisa tahu tentang program BPJS itu sendiri apa gitu kan. Yang apa selain itu ada dengan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, sampai dengan jaminan pensiun, Pak. Oke, itu luar biasa. mantap. Jadi product Itu. knowledge-nya itu harus tahu. Iya, betul. Syarat menjadi perisai itu harus tahu product knowledge dari kami, Betul. program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, sekarang kita nggak usah membahas tentang program BPJS karena udah terlalu sering dibahas dan terlalu basi juga. Sekarang saya ingin fokuskan ke perisainya nih. Nah, Iya. perisai ini Pak Nurdin, 7 Betul. bulan mendaftar. Berapa orang yang telah didaftarkan menjadi peserta BPJS? Berapa ratus? Iya, untuk sampai bulan sekarang itu kurang lebih dari 400 orang, Pak. 400 orang. Kurang lebih dari 400 orang 400 orang sudah menjadi peserta. peserta BPJS Dari kalangan mana aja? Ketenagakerjaan. Ini dari kalangan, kebetulan saya sasarannya itu kalangan menengah ke bawah, Pak. Menengah ke bawah. Betul. Nah, menengah ke bawah, tapi nggak terlalu bawah juga kali. Contohnya deh. Contohnya itu contohnya para pedagang, pada pengusaha mikro ya, Pak ya. Pengusaha mikro. Betul, itu komunitas, Pak. Komunitas. Betul. Ini yang ada di sekitar lingkungan Jadi, tempat saya tinggal. Jadi emang cakupannya lingkungan sekitar aja dulu ya? Iya, betul, Pak. Nah, betul, Pak. orang gitu. Iya. Kita juga masih lingkungan saya sendiri yang kebetulan ada di Cingisad, itu Cingisad, Cisarantan, Kulon, Arcamanik. Itu juga belum semuanya tersentuh, Pak, oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Betul, tidak terlalu bawah sekali, Pak. Oke, terus Ya. Nah, itu alhamdulillah bahkan udah berjalan. 400 orang itu rata-rata pekerja mikro, kecil, atau ada perusahaan juga ya, Pak? Ada perusahaan yang besar nggak ada, Pak, karena hanya Khususnya khusus mikro betul kecil. khusus Oke. mikro kecil For dengan your pendidikan. information, untuk perisai itu betul sekali kata Pak Nurdin. Kami membuat, atau BPJS Ketenagakerjaan membuat agen namanya Perisai Penggerak Jaminan Sosial Indonesia, itu dikhususkan untuk menjamah atau mengakuisisi masyarakat yang usaha kecil mikro. Kalau untuk menengah dan besar rata-rata udah berada di peserta kami. Betul. Karena udah kewajiban ya. Iya, betul. Tapi kami membutuhkan perpanjangan tangan atau semacam agen atau perisai ini untuk menjangkau masyarakat luas, menjangkau masyarakat yang langsung ke masyarakatnya. Nah, itulah dibentuknya agen perisai. Agen perisai adalah agen kami resmi dari BPJS Ketenagakerjaan, diutus, diberikan amanah untuk mensosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan tentunya. Namun, untuk menjadi agen perisai itu ada beberapa syarat-syarat menjadi agen perisai. Pertama,
Yang pertama untuk menjadi agen perisai ya mungkin salah satunya adalah secara legalitas dulu ya Pak ya, secara yaitu secara administratif ya, kita harus ada KTP, betul, KK, ijazah, nah itu dan foto serta nomor rekening Pak. Nah ini harus ada nomor rekening Pak? Kenapa saya juga awalnya tidak tahu kenapa harus ada nomor rekening kan gitu. Kenapa? Nah ternyata pas berjalan waktu setelah adanya peserta BPJS, ternyata ada income yang masuk kan, atau salary yang masuk ke rekening saya kan gitu. Ternyata menjadi agen perisai itu bukan hanya jiwa sosial kita, pedulian kita ke masyarakat. Ternyata ada juga yang masuk. Ini menarik nih, karena masyarakat pasti kalau ada uang ini biasanya lebih tertarik Pak. Oke, saya tanya, berapa fee atau pendapatan atau income dari perisai BPJS Ketenagakerjaan? Ya alhamdulillah rata-rata per bulan di awal itu saya dapat 500 Pak. Kenapa 500.000? 500.000 karena berdasarkan aturan yang ada di perisai itu adalah 50 peserta ketenaga kerjaan yang terdaftar sehingga kita dapat fee 500.000. Oke, dicatat di garis bawahi, nanti ditulis di sini ya. Kalau kita sebagai mengakuisisi atau mendaftarkan peserta atau pekerja sebanyak minimal 50 orang per bulan, itu mendapatkan fee 500.000. 500.000 dibagi 50 kurang lebih 10.000 per satu orang nilai kita atau fee untuk kita. Betul Pak. Nah, yang kedua ada lagi nggak fee tambahan? Yang kedua, nah setelah di bulan kedua alhamdulillah di rekening saya bertambah Pak. Oke, bertambah. Dari mana nih? Nah ini bertambahnya kalau saya pelajari dari perisai itu kan ada yang dari setiap iuran yang dibayarkan oleh peserta itu ada fee-nya yaitu 7,5% Pak. 7,5% dari iuran. Jadi dari iuran. Dapatnya dua ya. Pertama 500.000 karena tiap bulan mengakuisisi 50. Yang kedua iuran jika peserta yang 50 tadi membayar di iuran di bulan. Betul. 7,5%-nya masuk. Ya alhamdulillah sehingga di rekening saya agak bertambah Pak. Yang tadinya 500 menjadi 600 bertambah ya. Semakin banyak iuran yang bayar, semakin ini. Nah, jadi buat teman-teman sekalian semuanya, kalau misalkan pengen jadi perisai, utamakan dulu lah niat kita, betul nggak? Betul Pak. Karena setahu saya Pak Nurdin juga pertama daftar atas dasar kesadaran jiwa sosialnya, kepeduliannya untuk masyarakat. Kalau kita kejar prestasi pasti susah untuk dicari. Namun kalau kita kejar prestasi, niat baik kita akan dinilai walaupun bukan hanya sekedar materi. Oke. Hebat ya, kayak semacam ini. Semangat sekali. Anyway teman-teman, sekarang kita lanjut lagi nih. Nah, menjadi perisai ini kan nggak mudah Pak Nurdin. Betul Pak. Itu ada tantangan ya, ada tantangan atau ada kesulitan di lapangan nih. Nah, untuk menanggapi atau mengantisipasi resiko mungkin orang udah daftar tiba-tiba nggak bayar, tiba-tiba orang udah daftar orang-orang susah untuk ngontrolnya. Mungkin ada semacam inovasi nih dari Pak Nurdin selaku perisai nih. Share dong buat teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Pak Petra. Mungkin untuk pengalaman saya di lapangan betul apa yang disampaikan Pak Petra emang agak sedikit kesulitan ya. Yang pertama bagaimana kita harus memberikan sebuah informasi yang bisa diterima oleh masyarakat. Betul. Karena masyarakat itu mengenalnya dengan BPJS Kesehatan Pak. Nah itu betul. Sehingga kalau kita bicara BPJS, mau daftar BPJS Kesehatan. Nah itu BPJS Kesehatan saya udah terdaftar dan saya udah punya kan gitu. Siap. Sehingga bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat, ini harus ekstra keras juga ya. Betul. Kita pelajari dulu tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, walau bagaimanapun kita harus pelajari, Pak. Kita pelajari dulu. Mungkin jual program tanpa tidak yang kita tawarkan tahu goreng kan gitu. Pas jual tahu, pas ditanya tahu isinya apa. Nah, itu. Sehingga kita pelajari, yang setelah saya pelajari, saya sampaikan kepada masyarakat bahwa ini BPJS Ketenagakerjaan yang dimana ini programnya adalah salah satunya program pemerintah yang diinstruksikan melalui BPJS Ketenagakerjaan dan dibentuk sebagai agen agen perisai untuk disampaikan kepada dan ini kita tunjukkan sebagai surat tugas Pak. Kita tunjukkan surat tugasnya itu yang pertama. Agen perisai itu dibekali surat tugas nemtek, ada MOU juga dan semuanya kami siapkan bahkan kami lindungi saat agen perisai. Kita tunjukkan dulu itu salah satunya. Kita tunjukkan baru kita jelaskan program apa aja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Salah satunya yaitu BPJS Ketenagakerjaan melindungi pekerja ataupun pekerjaan apapun sekecil apapun, intinya dia memiliki suatu pekerjaan. Itu jadi dilindungi
aktivitas kerjanya, baik itu aktivitas berangkat kerja, pulang kerja, itu itu kita jelaskan dilindungi. Pembiayaannya juga unlimited, Pak. Nah, itu unlimited ya kan gitu, kalau nggak salah betul. Unlimited. Tanpa batas kan gitu. Tanpa batas. Swasta itu kan ada batasan. Iya. Kami itu Betul. Nah itu bahkan poin mahal itu. iya, dan satu lagi kita jelaskan bahwa di saat kita tidak bisa beraktivitas itu juga tercover penghasilannya, Pak. Ada sementara tidak mampu bekerja. Betul, yang tidak mampu bekerja yaitu 6 bulan pertama itu 100% dari penghasilan yang dilaporkan kan gitu. 6 bulan kedua itu 75%, 6 bulan ketiga 50% sampai dengan sehat lagi, sampai dengan sembuh. Nah, itu kita sampaikan kepada masyarakat. Sehingga mereka menjadi paham. Betul, itu. Karena BPJS Kesehatan nggak mengcover kecelakaan. BPJS Kesehatan tidak memberikan santunan, yang memberikan adalah BPJS Ketenaga Kerja. Betul. Terus yang kedua tentang program kematian, Pak. Program kematian ini yaitu perlindungan kematian baik secara kematian dalam artian keadaan sakit ataupun kematian dalam udah panggilan ilahi, Pak. Kalau misalkan lagi tidur meninggal, dapat santunan nggak? Nah, itu dapat, Pak. Kalau saya lihat itu berapa juta? Nah, itu semuanya saya pelajari itu 24 juta. Mau bentuk apapun? Betul, kecuali kalau misalnya meninggal dalam kecelakaan itu berbeda. Meninggal dalam kecelakaan itu kalau nggak salah upah dikali 48 kali upah kalau nggak salah. Plus dengan pemakaman, betul. Iya, beasiswa. Iya, betul. Itu mantapnya. Sehingga masyarakat antusias sekali, Pak. Akhirnya betul. Betul. Nah, itu. Sehingga alhamdulillah masyarakat mengerti dan akhirnya yang memiliki suatu pekerjaan mendaftarkan untuk menjadi suatu peserta. Jadi selama ini Pak Nurdin ke lapangan, terus sebelum dijelaskan mereka udah antipatif. Betul. Wah, udah saya ngerti. Tapi betul. setelah dijelaskan manfaatnya seperti apa dan mereka jadi sadar ya. Iya, dan betul. Merasa sangat penting ya BPJS. Iya, betul. Betul ya? Iya, betul. Oke, misalkan mereka udah daftar nih, udah bayar. Nah, cara mengontrolnya ada inovasi iya, yang Pak Nurdin betul. lakukan? Nah, itu yang perlu rekan-rekan ketahui juga dari rekan-rekan perisai di se-Indonesia, khususnya di Kota Bandung ya, khususnya yang ada di Kota Bandung, betul. Apa yang menjadi peserta itu mendaftar berarti secara tidak langsung kewajiban perisai itu untuk mengontrol tentang iurannya kan gitu, mengingatkan iurannya kan gitu. Siap. Sehingga karena emang ada hak kita itu 7,5%. Bagaimana 7,5% itu bisa masuk rekening otomatis. Sehingga kita perlu mengontrol tentang iurannya atau mengingatkan tentang iurannya. Caranya yang pertama kita siapkan dulu tentang data-data yang kita siapkan. Contohnya seperti ini. Kita bikin data kunjungan. Yang pertama kita bikin data kunjungan seperti ini, Pak. Kita bikin data kunjungan ke daerah mana kita akan berkunjung kan gitu. Oke. Jadi untuk menjaga supaya kualitas peserta terjaga atau mereka bisa Aduh, maklum ini kondisi lagi kurang fit ya. Jadi Pak Nurdin ini ternyata dari awal untuk menjadi peserta mereka udah menyiapkan senjata sih, kalau kita sebutnya senjata itu semacam kontrol kunjungan. Kunjungan. Jadi kontrol ini untuk kunjungan ke daerah mana kita akan kunjungi kan gitu. Mana, terus perusahaan apa atau siapa calon peserta yang kita akan kunjungi. Terdokumentasi dengan jelas. Betul. Satu inovasi terbaik dari Pak Nurdin yaitu membuat daftar kunjungan. Selanjutnya setelah kita data kunjungan kita buat atau kita catat, sehingga kita kalau misalnya ada peserta yang ingin mendaftarkan, kita siapkan yaitu buku pengajuan BPJS Ketenagakerjaan atau sebagai peserta BPJS. Oke. Nah, ini jadi, seperti ini. Yang tadi daftar kunjungan, yang tahu sekarang ini bukan yang tadi kan? Bukan, beda. Bukan. Ininya sama. Siap. Berarti yang tadi untuk kunjungan, yang kedua untuk data tenaga kerja yang daftar atau yang belum daftar. Betul. Jadi kalau yang udah daftar ada rekapannya di sini. Iya, betul. Betul. Seperti misalkan contohnya Amelia Belinda, tanggal lahir dan ini operasi dan JKK luar biasa. Jadi yang kedua ini sangat penting juga nih. Ada rekapan peserta yang kita bina atau yang kita daftarkan. Oke, yang ketiga Pak Nurdin. Yang ketiga masih ada. Yang ketiga setelah kita tercatat di sini, kita juga harus memberikan catatan untuk pengontrolan iuran. Oke. Nah, kita siapkan kartu kontrol iuran, Pak. Tujuannya apa? Tujuannya satu, biar mereka tahu bahwa saya itu udah bayar apa belum kan gitu. Ini buat Pak Nurdin atau buat peserta? Ini untuk peserta, Pak. Jadi ini untuk kayak kontrol kartu kontrol iuran. Ya, kartu kontrol. Tapi kontrol, Pak. Kartu kontrol iuran. Oke. Nah, ini seperti ini.
Jadi di sini terdokumentasi ya. Jadi kartu ini ada tiap bulannya bayar ada di sini ya. Iya, betul. Dan bisa mengontrol mandiri mereka. Betul. Bisa pas kita ada yang lupa nggak Bu? Oh iya saya belum lupa. Saya belum bayar. Betul. Oh tinggal di ini. Iya. Dan pembayaran juga mungkin nggak bisa ke Penudin dong. Betul. Harus ke ATM. Iya. Ke Bank Mandiri atau Bank BTN, Bukopin, BCA, BRI atau via Alfamart, Indomaret ya. Ya. Kalau yang BPU kalau nggak salah BPU itu pembayaran bisa ke Indomaret, Alfa. Kalau yang untuk PU itu pembayarannya lewat bank atau bisa juga ke aplikasi saya, Pak. Oh, langsung? Bisa, Pak. Langsung ke aplikasi melalui aplikasi saya. Uangnya disetor ke aplikasi itu, langsung di betul. gitu ya? Betul, Pak. Dan ini sangat membantu Pak Nurdin. Betul. Itu sangat membantu. Nah, tapi untuk Pak Nurdinnya gimana? Nah, untuk saya sendiri ini saya juga punya pegangan, Pak. Saya juga punya punten, aduh. Jatuh inilah. Jatuh, aduh, sekilas iklan dulu nih kayaknya. Sekilas iklan dulu ini. Emang kita harus natural, Pak. Betul. Ya. Nah, ini kita juga punya pegangan untuk sendiri atau untuk pegangan untuk perisai atau untuk saya sendiri di mana betul. Iya. Betul, itu untuk pekerjanya. Nah, ini untuk saya sendiri Isinya seperti apa? ini. Isinya adalah sama. Isinya tentang iuran, monitoring iuran. Siapa yang sudah bayar? Betul. Nah, kita catat di sini. Sehingga saya tahu mana aja yang udah bayar. Selain kita sendiri, takutnya kan dikhawatirkan di dianya bayar, di saya tidak tercatat. Di saya tercatat, ternyata di dianya tidak bayar, belum tercatat kan gitu. Jadi saling kontrol, Pak. Saling kontrol kan gitu. Saling kontrol dan saling mengingatkan kan gitu tiap bulannya. Oke, Pak. Luar biasa teman-teman. Ternyata Pak Nurdin ini punya inisiatif yang sangat luar biasa, melebihi inisiatif dari kami petugas BPJS Tenagakerjaan. Kami juga ada rencana kerja. Kami juga ada yang namanya program kerja. Tapi ini lebih parah lagi. Ada kartu kontrol iuran. Ada juga kartu kontrol kunjungan. Ada juga kartu kontrol pendaftaran. KKN, KKI, Triple K, kartu kontrol kunjungan. KKI, kartu kontrol iuran. Satu lagi kartu kontrol pendaftaran KKP. Kalau Presiden punya dengan program KKK, ini juga punya inisiatif atau inovasi yang luar biasa. Oke, terima kasih Pak Nurdin. 5 tips yang saya ambil dari Pak Nurdin ini tentang perisai itu adalah yang pertama, kita harus paham produk knowledge BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Ya. Karena kalau kita tidak paham produknya, tidak paham programnya, kita mau jual apa? Harus kita pahami terlebih dahulu. Betul Pak Nurdin? Ya. Yang kedua, tumbuhkan rasa peduli dan sadar untuk melindungi pekerja. Betul? Jangan kejar prestisenya, tapi utamakan prestasi dan niat baik membantu sesama. Betul. Yang ketiga, kalau setiap kita kunjungan, monitoring atau lakukan dokumentasi kunjungan yang tadi Pak Nurdin sampaikan, inovasi yang terbaik. Yang keempat, jika telah membayar iuran, kita harus buatkan monitoring iurannya. Betul? Betul. Supaya sustainability atau keberlangsungan atau kelanjutan dari iuran itu tetap terjaga dan iuran peserta juga terlindungi dengan baik dan lancar. Gitu ya. Yang terakhir tentunya kembali kepada niat dari kita semua. Kalau utamakan niat itu jangan di belakang, tapi harus dari awal. Betul Pak Nurdin? Betul. BPJS Ketenagakerjaan berangkat dari niat sosial, berangkat dari niat untuk melindungi pekerja Indonesia. Jaminan sosial bukan bisnis komersial. Kami hadir untuk pekerja Indonesia. Kami hadir melindungi pekerja, baik swasta, non-ASN, non-PNS, non lainnya. Asalkan bukan PNS dan Asabri, kamilah yang akan melindungi Anda sebagai pekerja. Sekalipun, bahkan sampai ke level manapun dari bawah, Mandiri, level pejuang, DKM Masjid, pengurus RT RW, Gober Limas, itu semuanya ranah kami BPJS Ketenagakerjaan. Terakhir kalimat motivasi untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak Petra. Mungkin untuk Luar biasa ya. Pak Petra itu emang semangat terus ya. Tambah sayanya juga tambah semangat yang tadi tambah semangat. Lihat Pak Petra begitu semangat, saya juga lebih tambah semangat lagi ini. Oke, terima kasih. Motivasi terakhir. Untuk motivasi terakhir mungkin untuk rekan-rekan perisai yang ada di se-Indonesia atau khususnya yang ada di Kota Bandung, ini mungkin dari rekan-rekan juga punya inovasi sendiri ya, inovatif sendiri. Ini hanya sebagai inovasi dari pribadi saya sendiri. Kalau baik mungkin diambil, ya betul. Misalkan nggak cocok dengan lingkungan betul. pribadi, ya nggak usah juga dipaksain. Ya betul. Yang pertama mungkin kita coba kita tanamkan dulu rasa peduli
memiliki rasa sosial kita terhadap lingkungan kita sendiri dan umumnya kepada masyarakat sekitar. Itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, kita harus komitmen dengan diri kita sendiri, apalagi yang memiliki suatu pekerjaan yang pokok itu jangan sampai terlantar kan gitu. Kita kita mendahulukan sosial tapi pekerjaan yang utama dilupakan. Itu juga kurang baik kan gitu. Intinya kita harus punya komitmen di mana pekerjaan yang pertama kita terjaga dan kegiatan sosial di BPJS Ketenagakerjaan kita terlaksana. Nah, itu dengan itu apa yang menjadi target kita siapkan dengan segala-galanya, kita siapkan, kita planning sehingga berjalan dengan lancar. Komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di BPJS itu harus, karena tanpa ada komunikasi, tanpa ada sharing, itu saya yakin tidak akan berjalan dengan baik kan gitu. Oleh karena itu dari rekan-rekan keseluruhan, rekan-rekan perisai saling komunikasi dengan cabang-cabang yang ada di masing-masing daerahnya. Oleh karena itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan yang mana telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk bergabung di perisai BPJS Ketenagakerjaan. Luar biasa. Terima kasih Pak Nurdin, terima kasih sharingnya untuk hari ini, karena berbagi itu asik. Betul nggak? Iya betul Pak. Semoga apapun yang kita bagikan, apapun yang kita berikan itu semoga bermanfaat untuk orang yang nonton. Bagi teman-teman, ibu-ibu, semuanya yang nonton video ini jangan lupa subscribe. Nih baru kali ini gue iklanin nih, subscribe YouTube channel Sugwadi Production, karena kami akan selalu memberikan hal-hal yang bermanfaat. Sesungguhnya manusia yang bermanfaat atau yang berguna di muka bumi ini adalah orang-orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Betul? Betul. Saya Nafetra Subuhadi dan rekan saya Nurdin tanpa entop. Nurdin saja. Nurdin tanpa entop. Kita ketemu lagi di lain waktu dengan topik yang berbeda. Thank you for watching. Until next video. Mantap.